RI dikeroyok 12 negara, Rusia turun tangan, kirim pasukan tempur ke Indonesia. Secara geografis, Indonesia sebetulnya dikepung oleh aliansi pertahanan barat. Ada FPDA yang beranggotakan Malaysia, Inggris, Singapura, Australia dan Selandia Baru mengelilingi Indonesia. FPDA sengaja dibentuk untuk menekan kekuatan militer Indonesia, agar tak mengganggu stabilitas Singapura dan Malaysia. Begitupun Indonesia, mereka melihat aliansi pertahanan yang ditujukan kepadanya sebagai ancaman. Jika perang meletus, Indonesia bakal sendirian menghadapi lawan-lawannya. Sebab Indonesia tak pernah atau lebih tepatnya dilarang ikut dalam suatu aliansi pertahanan. Indonesia bersikap defensif. Jikapun punya kekuatan militer besar, mereka tak akan menginvasi negara lain. Militer Indonesia cuma bakal berperang jika NKRI diganggu. Pada hakikat, konsep geostrategi Indonesia bukan mengembangkan kekuatan untuk penguasaan terhadap wilayah di luar kedaulatan nasional, ataupun untuk melakukan ekspansi terhadap negara lain. Konsep geostrategi Indonesia didasarkan pada kondisi, metode atau cara dalam mengembangkan potensi kekuatan nasional, yang ditujukan untuk pengamanan terhadap kemungkinan terjadinya gangguan yang timbul, serta untuk menjaga keutuhan kedaulatan negara Indonesia dalam pembangunan nasional. Beber jurnal Lemhanasri berjudul, Geostrategi Indonesia dalam Dinamika Politik Global dan Regional. Sikap defensif Indonesia ini lahir karena pandangan nasional, akan alinea 1 UUD 1945 yakni, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Jikalau Indonesia menerapkan doktrin ofensif bagi angkatan bersenjatanya, sama saja merupakan usaha menjajah bangsa lain. Namun bukan berarti Indonesia tak boleh menyerang kedudukan musuh di wilayah lawan. Indonesia saat ini tengah menerapkan taktik preemptive strike, di mana bila ada lawan yang mengancam, negeri ini boleh menyerang duluan. Bahkan taktik preemptive strike dilakukan Indonesia di ruang wilayah internasional sebelum musuh memasuki NKRI. PBB pun seakan mengizinkan sebuah negara melakukan preemptive strike sebagai tindakan membela diri. Meski PBB tak gamblang menyebut preemptive strike boleh dilakukan lantaran sama saja memulai perang tanpa deklarasi resmi. Preemptive strike dalam piagam PBB tidak diatur mengenai tindakan tersebut, tetapi hanya diatur mengenai self-defense dalam pasal 51 piagam PBB. Dalam pasal 51 piagam PBB mengatakan bahwa setiap tindakan self-defense harus dilaporkan kepada Dewan Keamanan sebagai organ yang berwenang untuk menentukan mengenai tindakan self-defense, apa yang dianggap tepat untuk tetap menjaga keamanan dan kedamaian dunia. Jelas e-Journal Universitas Sam Ratulangi berjudul, Kedudukan Preemptive Strike dalam Hukum Internasional. Contoh paling tepat yang menggambarkan maksud pasal 51 piagam PBB ialah kasus serangan Kekaisaran Jepang ke Pearl Harbor, Hawaii yang dilakukan tanpa mengumumkan deklarasi perang terlebih dahulu. Di masa lalu Indonesia juga pernah hampir melakukan preemptive strike ke Singapura dalam rangka konfrontasi Dwikora. Sebelum itu Indonesia hampir berperang melawan Belanda di Irian Barat dalam Trikora. Jika Operasi Jayawijaya dilakukan, maka NATO punya kans membantu Belanda melawan Indonesia. Seperti diketahui pada 1949 12 negara yakni Belgia, Kanada, Denmark, Prancis, Islandia, Italia, Luxembourg, Belanda, Norwegia, Portugal, Britania Raya, dan Amerika Serikat mendirikan NATO. Salah satu pasal yang ada di NATO ialah bila salah satu negara anggota diserang yang lain ikut membantu. Panglima Armada ke-7 AS mengumumkan jika terjadi konflik militer antara Indonesia dan Belanda, Angkatan Laut AS akan mendukung sekutu NATO-nya. Jelas media asal Rusia, Zen pada tanggal 10 Oktober tahun 2022, melihat Indonesia berpotensi dikeroyok 12 negara NATO, Rusia atau Uni Soviet kala itu turun tangan membantu RI mengirimkan 1.740 personel militer spesial. Secara umum, kekuatannya sangat besar. Kelompok ini dikomandoi oleh Laksamana Muda Grigori Konevich Chernobyl. Pada tahun 1962, ia memiliki 1.740 penasihat dan spesialis militer Soviet di bawah komandonya.